Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Indah Lestari, Stambuk F11111686. Di sini saya akan membahas dua topik. Yang pertama yaitu cara melakukan poligon tertutup, dan yang kedua adalah teknik pengukuran sifat datar profil memanjang antara dua titik. Baiklah, saya akan ke pembahasan yang pertama, yaitu cara melakukan poligon tertutup. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Poligon adalah metode untuk menentukan posisi horizontal dari titik-titik di lapangan yang berupa segi banyak dengan melakukan pengukuran sudut dan jarak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data lapangan berupa koordinat horizontal X dan Y. Berdasarkan bentuknya, poligon dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu poligon terbuka. Poligon terbuka adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya merupakan titik yang berlainan. Yang kedua adalah poligon tertutup. Poligon tertutup adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya bertemu pada satu titik yang sama. Yang ketiga adalah poligon bercabang. Poligon cabang adalah suatu poligon yang dapat mempunyai satu atau lebih titik simpul, yaitu titik di mana cabang itu terjadi. Yang keempat adalah poligon kombinasi. Poligon kombinasi adalah gabungan dua atau tiga dari bentuk-bentuk poligon yang ada. Cara melakukan pengukuran poligon tertutup. Peralatan yang digunakan yang pertama adalah teodolit, yang kedua adalah statif, yang ketiga adalah rambu ukur, yang keempat adalah roll meter, yang kelima adalah payung, yang keenam adalah patok, dan yang ketujuh adalah alat tulis. Langkah kerja yaitu yang pertama adalah membuat sketsa gambar lokasi yang akan diukur. Yang kedua adalah menentukan jumlah titik patok poligon yang akan diukur. Saya misalkan di sini ada 7 patok. Yang ketiga adalah menentukan kedudukan pesawat dengan menandai patok sebagai titik poligon. Untuk titik awal kita gunakan P1. Yang keempat adalah mengukur jarak langsung dengan roll meter antara titik P1 ke P7. Yang kelima adalah mengukur jarak langsung dengan roll meter antara titik P1 ke P2. Yang keenam adalah melakukan pemasangan pesawat pada titik P1. Yang ketujuh adalah mengukur tinggi pesawat dari permukaan tanah ke titik acuan tinggi pesawat teodolit. Yang kedelapan adalah membuka skrup pengunci horizontal, kemudian bidiklah titik P7 sebagai bacaan biasa sudut P1 ke P7. Yang kesembilan adalah putar cincin fokus untuk memperjelas objek, putar lensa okuler untuk memperjelas garis salib sumbu, dan tepatkan dengan skrup penggeras halus vertikal maupun horizontal. Yang ke-10 adalah mencatat pada tabel pengukuran poligon sebagai bacaan horizontal biasa sudut jurusan P1 ke P7 pada layar teodolit. Yang ke-11 adalah pasanglah rambu ukur di atas titik P7, kemudian aturlah sudut vertikal teodolit menjadi 90 derajat 0 menit 0 detik untuk memudahkan dalam fungsi leveling. Yang ke-12 adalah baca dan catatlah benang atas, benang tengah, benang bawah dari rambu ukur. Selanjutnya adalah mengubah arah pesawat menjadi keadaan luar biasa dengan mengendorkan skrup pengunci horizontal dan vertikal, kemudian putar 180 derajat. Dan selanjutnya adalah mengubah arah pesawat menjadi keadaan luar biasa dengan mengendorkan skrup pengunci horizontal dan vertikal, kemudian putar 180 derajat dan arah teropong diputar 180 derajat. Kemudian kencangkanlah skrup pengunci horizontal dan vertikal, kemudian tepatkan dengan skrup penggerak halus horizontal maupun vertikal. Baca dan catatlah hasil sudut jurusan luar biasa P1 ke P7 pada layar teodolit. Selanjutnya adalah aturlah pesawat dalam keadaan biasa kembali dengan mengendorkan skrup pengunci horizontal dan vertikal, lalu bidiklah pada objek titik P2. Ulangi langkah-langkah seperti pengukuran titik P1 ke P7 tadi dengan titik P1 ke P2. Yang terakhir adalah lakukan pengukuran tersebut sampai pada titik P7. Baiklah, saya akan ke pembahasan yang kedua, yaitu teknik pengukuran sifat datar profil memanjang antara dua titik. Profil memanjang adalah suatu kegiatan pengukuran menggunakan waterpass yang bertujuan untuk mengetahui titik suatu daerah, mengetahui bentuk permukaan tanah, menentukan besaran galian dan timbunan suatu profil.
Cara pengukuran profil memanjang dengan alat waterpass yang pertama yaitu letakkan rambu ukur di titik A dan B. Yang kedua, letakkan alat antara titik A dan titik B. Yang ketiga, baca rambu pada titik A, dalam hal ini benang atas, benang tengah, benang bawah. Hitung koreksi dengan menggunakan rumus benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Yang keempat adalah baca rambu pada titik B dengan benang atas, benang tengah, benang bawah. Hitung koreksi dengan menggunakan rumus benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Koreksi maksimum 2 mm. Selanjutnya, hitung beda tinggi dengan mengurangi benang tengah muka dan benang tengah belakang. Selanjutnya, menghitung jarak alat dengan titik A menggunakan rumus benang atas dikurang benang bawah dikali 100. Selanjutnya, hitung jarak alat dengan titik B menggunakan rumus benang atas dikurang benang bawah dikali 100. Selanjutnya, hitunglah jarak AB dengan menjumlahkan jarak alat dengan titik A dengan jarak alat dengan titik B. Lakukan langkah-langkah tersebut pada slide berikutnya. Pada slide berikutnya, rambu A menjadi bacaan muka dan sebaliknya rambu B menjadi bacaan belakang. Baiklah, cukup sekian penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.